adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 48 dan 49. Soal nomor 1, saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nah adik-adik, 3,5 jam itu sama saja dengan 3,5 jam. Nah sekarang kita cari dulu setengah jam itu berapa menit ya. Ingat 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kalau setengah jam, setengah dikali 60 hasilnya 30 menit. Nah berarti 3,5 jam atau 3,5 jam itu sama saja dengan 3 jam 30 menit. Nah sekarang kita hitung ya, 3,5 jam sebelumnya itu pukul berapa? Tadi pukul 16.45, berarti tinggal kita kurangkan 3 jam 30 menit. 16.45 dikurangi 3 jam 30 menit hasilnya yaitu 13.15. Berarti 3,5 jam sebelumnya yaitu pukul 13 lebih 15 menit. Lanjut ke soal nomor 2. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8.50? Nah adik-adik, 100 menit kita rubah dulu menjadi satuan jam dan menit. Ingat 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kalau 100 menit itu sama saja dengan 1 jam 40 menit. Nah sekarang kita hitung ya, pukul 8.50 berarti 100 menit kemudian yaitu pukul kita tambahkan 1 jam 40 menit. Nah kita hitung satuan menitnya dulu, 50 ditambah 40 hasilnya 90. Nah adik-adik, karena satuan menitnya itu lebih dari 60 menit berarti kita kurangkan dengan 60 menit. 90 dikurangi 60 hasilnya 30 menit, berarti menyimpan 1 jam. 1 tambah 8 tambah 1 hasilnya 10, berarti 100 menit kemudian yaitu pukul 10 lebih 30 menit. Kita lanjut ke soal nomor 3. Penny belajar malam mulai pukul 18.00 selesai pukul 19.45. Berapa menit Penny belajar malam? Nah, berarti tinggal kita kurangkan. Selesai belajar yaitu pukul 19.45 dikurangi mulai belajar yaitu pukul 18.00. 19.45 dikurangi 18.00 hasilnya 1 jam 45 menit. Nah, karena pada soal yang ditanyakan yaitu satuan menit, berarti kita rubah dulu 1 jam 45 menit menjadi satuan menit. Ingat 1 jam itu ada 60 menit. Berarti 60 menit ditambah 45 menit hasilnya 105 menit. Berarti Penny itu belajar malam selama 105 menit. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Penny naik bus selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Penny? Nah sekarang kita hitung ya, untuk mencari selisih berarti tinggal kita kurangkan 11 jam dikurangi dengan 6 jam 45 menit. Nah adik-adik, 11.00 dikurangi 6.45 tidak bisa ya, berarti kita pinjam dulu sebanyak 1 jam atau sebanyak 60 menit. Berarti menjadi 10.60 menit. Nah sekarang kita kurangkan 10.60 dikurangi 6.45 hasilnya yaitu 4 jam 15. Berarti selisih lama perjalanan Edo dan Penny yaitu selama 4 jam 15 menit. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jika 1 jam yang lalu pukul 9.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah sekarang kita cari dulu sekarang itu pukul berapa. Tadi 1 jam yang lalu yaitu pukul 9.45. Berarti sekarang yaitu pukul
9.45 ditambah 1 jam, yaitu pukul 10.45. Nah, sekarang kita hitung pukul berapa 2,5 jam yang akan datang. Nah, adik-adik, 2,5 jam itu sama saja dengan 2 jam 30 menit ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Sekarang itu pukul 10.45 ditambah 2 jam 30 menit. Kita hitung satuan menitnya dulu. 45 ditambah 30 hasilnya 75. Nah, karena satuan menitnya itu lebih dari 60 menit, berarti kita kurangkan dengan 60, hasilnya yaitu 15. Berarti menyimpan sebanyak 1 jam. Sekarang kita jumlahkan. 11 ditambah 2 hasilnya 13. Nah, berarti 2,5 jam yang akan datang yaitu pukul 13 lebih 15 menit. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pukul 14.40 Edo tiba di rumah neneknya. 2 jam yang lalu ia berangkat dari rumahnya. Pukul berapa Edo berangkat dari rumahnya? Nah, untuk mencari pukul berapa Edo berangkat, tinggal kita kurangkan. Edo tiba di rumah nenek yaitu pukul 14.40. Berarti kita kurangkan 2 jam yang lalu. 14.40 dikurangi 2 jam, hasilnya 12.40. Berarti Edo itu berangkat dari rumah yaitu pukul 12 lebih 40 menit. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah acara pesta dimulai pukul 8.00 dan selesai pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Nah, sekarang kita hitung soal nomor 7 ya. Tinggal kita kurangkan waktu selesainya yaitu pukul 14 lebih 15 menit dikurangi dengan waktu mulai acara yaitu pukul 8. 14.15 dikurangi 8.00 hasilnya yaitu 6.15. 6.15 berarti sama saja dengan 6 jam 15 menit. Berarti pesta itu berlangsung selama 6 jam 15 menit. Soal nomor 8. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pada pukul 13.30. Apabila mereka di perjalanan beristirahat selama 30 menit dan lama perjalanan selama 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Nah, sekarang kita cari dulu lama perjalanan Siti dan keluarganya. Lama perjalanannya yaitu kita hitung lama perjalanan ditambah dengan waktu istirahatnya. Nah, sekarang kita hitung dulu 4 jam 30 menit ditambah 30 menit. Kita hitung dulu satuan menitnya 30 ditambah 30 yaitu 60. Nah, karena satuan menitnya itu 60 menit, berarti kita kurangkan 60. Hasilnya yaitu 0 menyimpan selama 1 jam. 1 ditambah 4 yaitu 5. Berarti lama perjalanan ditambah istirahat yaitu selama 5 jam. Nah, berikutnya kita hitung pukul berapa mereka berangkat. Waktu berangkatnya berarti pukul 13.30 dikurangi 5 jam. Hasilnya yaitu 8.30. Berarti Siti dan keluarganya itu berangkat pada pukul 8 lebih 30 menit. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Pada saat mengangkat karya batik yang dijemur, jam menunjukkan pukul 13.15. Pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? Nah, adik-adik, 115 menit kita rubah dulu menjadi satuan jam dan menit. 115 menit itu sama saja dengan 1 jam 55 menit. Nah, sekarang kita hitung waktu Siti mulai menjemur. Pada saat mengangkat karya batiknya, jam menunjukkan pukul 13.15. Nah, berarti tinggal kita kurangkan 1 jam 55 menit. Nah, 13.15 dikurangi 1 jam 55 tidak bisa ya, berarti kita pinjam sebanyak 60 menit atau sebanyak 1 jam. Berarti menjadi
12.75 menit. Sekarang berarti bisa dihitung ya. 12.75 dikurangi 1 jam.55. Hasilnya yaitu 11.20. Berarti Siti itu mulai menjemur karya batiknya yaitu pada pukul 11.20. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A ke kota B selama 2 jam. Dari kota B dilanjutkan ke kota C selama 200 menit. Jika berangkat dari kota A pukul 8.00, pukul berapakah tiba di kota C? Nah, adik-adik, sebelum kita menghitung lama perjalanannya, kita rubah dulu 200 menit menjadi satuan jam dan menit. 200 menit itu sama saja dengan 3 jam 20 menit. Nah, selanjutnya kita hitung dulu jarak perjalanan dari kota A ke kota B. Keluarga Ali itu berangkat pada pukul 8.00. Dari kota A ke kota B membutuhkan waktu selama 2 jam. Berarti kita tambahkan 2 jam. 8.00 ditambah 2.00. Hasilnya yaitu 10.00. Nah, berarti perjalanan kota A ke kota B akan sampai pada pukul 10. Selanjutnya kita hitung perjalanan dari kota B menuju kota C. Tadi sampai di kota B yaitu pukul 10.00. Dari kota B menuju kota C yaitu selama 200 menit. Berarti kita tambahkan 3 jam lebih 20 menit. 10.00 ditambah 3.20 hasilnya 13.20. Berarti Ali dan keluarganya tiba di kota C yaitu pada pukul 13.20 menit. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Penny dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit, sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 1 jam 45 menit. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Berapa menit selisih mereka mengerjakan? Nah, dari soal kita ketahui Penny itu mengerjakan soal selama 100 menit. Kalau Edo yaitu 1 jam 45 menit. Kita rubah dulu menjadi satuan menit semua. Berarti 60 menit ditambah 45 menit, hasilnya yaitu 105 menit. Nah, karena satuannya sudah sama, berarti kita bisa menjawab soalnya. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Nah, Penny mengerjakan soal selama 100 menit, kalau Edo selama 105 menit. Berarti yang mengerjakan soal lebih cepat ialah Penny. Berapa menit selisih mereka mengerjakan? Berarti tinggal kita kurangkan 105 menit dikurangi 100 menit, hasilnya 5 menit. Kita lanjut ke soal nomor 12. Pada hari Minggu, Dayu mengerjakan tugas prakarya di rumah. Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya dan 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Selama bekerja, Dayu beristirahat 2 kali, masing-masing 5 menit dan 20 menit. Jika Dayu mulai mengerjakan prakarya pada pukul 8.25, pada pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Nah, sekarang kita hitung dulu total waktu yang dibutuhkan Dayu untuk mengerjakan prakarya. Berarti, waktu membuat ditambah waktu merapikan ditambah istirahat 1 dan istirahat kedua. Waktu membuat yaitu 2 jam 15 menit ditambah waktu merapikan 1 jam 10 menit. Berarti menjadi 3 jam 25 menit. Kemudian ditambah istirahat pertama dan istirahat kedua total menjadi 25 menit. Berarti 3 jam 25 menit ditambah 25 menit menjadi 3 jam 50 menit. Nah, yang ditanyakan, pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Dayu itu mengerjakan pada pukul 8 lebih 25 menit. Berarti ditambah 3 jam 50 menit. Kita hitung dulu satuan menitnya. 25 ditambah 50 hasilnya 75 menit.
karena lebih dari 60 menit berarti kita kurangkan 60, hasilnya yaitu 15. Menyimpan 1 jam, 1 tambah 8 tambah 3, hasilnya 12. Nah, berarti Dayu itu selesai mengerjakan pekerjaannya pada pukul 12 lebih 15 menit. Kita lanjut ke soal nomor 13. Ahmad masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajar dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.30. Arman masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajarnya mulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 11.45. Nah, pertanyaannya, A. Siapa yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Kemudian B. Berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari? Pertanyaan yang ketiga, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu? Nah, sekarang kita hitung dulu waktu belajar Ahmad selama 1 hari. Pukul 13.30 dikurangi 7.00. Hasilnya yaitu 6.30. Berarti dalam 1 hari Ahmad itu akan belajar selama 6 jam 30 menit. Nah, adik-adik, 6 jam 30 menit dapat kita tuliskan 6,5 jam. Nah, pada soal yang ditanyakan itu lama waktu selama 1 minggu. Berarti 6,5 jam dikali 7, hasilnya 45,5 jam. Nah, berarti Ahmad itu selama 1 minggu belajar sebanyak 45,5 jam. Nah, selanjutnya kita hitung waktu belajar Arman selama 1 hari dulu. Pukul 11.45 dikurangi 6.30. Hasilnya 5.15. Berarti Arman itu belajar selama sehari selama 5 jam 15 menit. 5 jam 15 menit dapat kita tuliskan 5,25 jam. Nah, kita hitung dalam waktu 1 minggu berarti dikali 7, 5,25 dikali 7 hasilnya 36,75 jam. Berarti selama 1 minggu Arman itu belajar selama 36,75 jam. Nah, pertanyaan yang A, siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Nah, berarti yang paling lama ialah Ahmad. Lanjut, pertanyaan yang B, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari? Nah, kita hitung ya. Ahmad itu belajar selama sehari sebanyak 6 jam lebih 30 menit. Sedangkan Arman yaitu pukul 5 lebih 15. Berarti tinggal kita kurangkan 6.30 dikurangi 5.15, hasilnya 1.15 atau 1 jam 15 menit. Nah, karena pada soal diminta dalam satuan menit, berarti kita rubah dalam satuan menit. 1 jam 15 menit berarti 60 ditambah 15 menit, hasilnya 75 menit. Berarti dalam 1 hari selisih waktu mereka belajar yaitu 75 menit. Kemudian pertanyaan yang C, berapa menit selisih waktu mereka belajar dalam 1 minggu? Tadi dalam 1 hari selisih mereka belajar yaitu 75 menit. Berarti kalau dalam 1 minggu 75 dikali 7 hasilnya 525. Berarti dalam 1 minggu selisih mereka belajar yaitu 525 menit. Kita lanjut ke soal nomor 14. Pada tahun 2010, usia Rani seperempat dari ibunya. Kebetulan saat ini adalah tahun 2018. Apabila Ibu Rani lahir tahun 1982, pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Berapa tahun umur Rani sekarang? Nah, sekarang kita cari dulu umur Ibu Rani pada tahun 2010. Ibu Rani itu lahir pada tahun 1982. Berarti kita kurangkan 2010 dikurangi 1982, hasilnya 28. Berarti pada tahun 2010 umur Ibu Rani yaitu 28 tahun. Nah, pada tahun 2010 umur Rani yaitu seperempat dari umur ibunya. Berarti umur Rani pada tahun 2010 yaitu
1/4 dikali 28, hasilnya 7 tahun. Nah, pertanyaannya pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Berarti Rani itu lahir pada tahun 2010 dikurangi 7, yaitu 2003. Nah, berarti Rani itu lahir pada tahun 2003. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa tahun umur Rani sekarang? Nah, adik-adik, pada soal sekarang itu tahun 2018. Nah, berarti umur Rani sekarang yaitu 2018 dikurangi tahun lahirnya Rani, 2003. 2018 dikurangi 2003, hasilnya 15. Berarti umur Rani sekarang yaitu 15 tahun. Kita lanjut ke soal nomor 15. 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Umur ini Ridwan harusnya Rahmat ya. Umur Rahmat sekarang 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang? Nah, sekarang kita cari dulu umur Ridwan sekarang. Berarti 5 ditambah 6 yaitu 11 tahun. Kemudian umur Rahmat yaitu 6 tahun. Nah, adik-adik, 1 windu itu ada 8 tahun. Berarti 1,5 windu, 1,5 dapat kita tuliskan 15/10 ya. 15/10 dikali 8. Hasilnya yaitu 12 tahun. Berarti umur Ridwan dan umur Rahmat 1,5 windu yang akan datang yaitu umur Ridwan yang akan datang berarti 11 ditambah 12 tahun. Hasilnya 23 tahun. Kemudian kalau umur Rahmat yaitu 6 tahun ditambah 12 tahun, hasilnya 18 tahun. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak pada halaman 48 dan 49. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.